Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Niputu Luciana Diari Andani, absen 28 dari kelas 12 MIA 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pendapat mengenai program atau kebijakan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam bidang politik dan pendidikan. Pertama, dalam bidang politik. Pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo bersama wakilnya Bapak Yusuf Kala, ada 9 janji politik yang menjadi agenda nawacita. Salah satunya adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Nah, hal tersebut telah direalisasikan dengan membangun Bumi Cendrawasih Papua. Papua merupakan daerah yang sejak dulu memang kurang mendapat perhatian dari pemerintahan, tetapi pada era pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala, Papua merupakan wilayah pinggiran yang menjadi pusat perhatian utama untuk dikembangkan. Menurut bukti dan beberapa dokumentasi yang saya lihat, pembangunan infrastruktur tersebut berhasil dilakukan. Dan pada saat ini, seluruh masyarakat Papua sudah menikmati hasil pembangunan tersebut. Pembangunan ini juga berdampak pada peningkatan indeks pembangunan manusia dan penurunan tingkat kemiskinan di Papua. Hal ini dibuktikan menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, sejak 2014 hingga 2019, indeks pembangunan manusia terus meningkat secara signifikan di Papua. Berikut beberapa lampiran bukti untuk memperkuat argumen saya. Pertama, sebelum dan sesudah pembangunan Jalan Trans Papua. Dapat kita lihat pada gambar bahwa sebelum Jalan Trans Papua itu dibangun, jalanan yang dilewati oleh transportasi umum itu cukup berlumpur dan penuh dengan tanah. Medannya juga cukup terjal dan berbahaya. Kemudian sesudah Jalan Trans Papua itu dibangun, dapat kita lihat bahwa jalannya terbuat dari beton, mudah dilalui oleh transportasi umum, dan juga aksesnya menjadi lebih cepat. Yang kedua, pembangunan jembatan panjang Hamadi Holten Kamp. Nah, dapat kita lihat penampakan jembatan panjang Hamadi Holten Kamp-nya. Sedikit info, jembatan ini merupakan jembatan pertama yang didesain untuk tujuan wisata. Dengan adanya jembatan ini, Kota Jayapura menjadi pintu gerbang yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Papua Nugini. Kemudian yang kedua, dalam bidang pendidikan. Pada bidang pendidikan, periode Jokowi Yusuf Kala memiliki program bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi calon mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik yang baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Nama program tersebut adalah Program Bidik Misi. Program ini sendiri berbeda dari beasiswa, di mana sasarannya adalah untuk siswa kurang mampu tetapi memiliki prestasi, sedangkan beasiswa untuk memberikan apresiasi atau dukungan dana bagi mereka yang berprestasi. Menurut saya, program ini berjalan dengan cukup baik dan dari tahun ke tahun, penerimanya terus bertambah hingga ratusan ribu siswa. Program ini juga membuat banyak calon mahasiswa yang berprestasi tetapi memiliki kekurangan ekonomi menjadi terbantu dan bisa melanjutkan pendidikan serta meraih mimpi mereka di tengah keterbatasan ekonomi. Program ini bukan hanya mensejahterakan rakyat tetapi juga membantu negara untuk mencetak lebih banyak generasi terdidik dan berkembang. Kebanyakan juga lulusan dari program bidik misi ini menjadi guru, pegawai negeri atau pegawai swasta, pekerja di BUMN, bahkan ada yang melanjutkan studinya. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan. Terima kasih dan salam sejahtera.